Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video terkait bagaimana membuat laporan kas kecil dalam konteks kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Dalam video ini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep dari kas kecil itu tersendiri ya. Ya, untuk dimulai dari kas kecil atau dalam istilah bahasa Inggrisnya petty cash, ini adalah sejumlah dana khusus yang dibentuk untuk pengeluaran yang bersifat relatif kecil jumlahnya ya. Kas kecil ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan pada suatu unit, divisi, atau departemen di perusahaan yang memang dalam pengeluarannya dananya itu jumlahnya relatif kecil, seperti dana konsumsi untuk rapat atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya pendanaannya kecil. Ini beberapa definisi kas kecil dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya konsepnya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ciri dari atau karakter dari kas kecil ini, yang pertama jumlahnya biasanya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Digunakan untuk membiayai pendanaan yang rutin setiap hari. Kemudian disimpan di tempat yang khusus, dinamakan petty cash box atau disebut juga safety deposit box ya alatnya itu. Kemudian ditangani dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Dalam pengelolaannya, ya ini tujuannya untuk kas kecil itu untuk apa? Salah satunya tentunya untuk penanganan masalah perlengkapan kantor yang harus dipenuhi pembeliannya, kemudian menghindari tata cara pembayaran yang tidak ekonomis, tidak praktis atas pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, kemudian meringankan beban kerja staf karyawan dalam pemberian pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Kemudian mempercepat aktivitas atasan dalam penggunaan dana yang sifatnya mendadak atau tidak terencana. Kemudian selanjutnya fungsi, ya ini bisa sambil dibaca, untuk membayar pengeluaran perusahaan yang nominalnya kecil sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak, sebagai dana langsung untuk jenis pembayaran yang tidak praktis dan mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis tadi. Kemudian dalam penggunaannya, metode pengelolaan kas kecil itu ada dua. Ada yang sistem impres atau dana tetap, kemudian ada yang metode tidak tetap atau fluctuating fund system. Untuk dana tetap atau metode tetap ini yaitu pembukuan kas kecilnya dilakukan setiap bulan itu dengan jumlah rekening kas yang selalu tetap. Contoh diberikan oleh bendahara perusahaan dalam nominal 10 juta, setiap bulan itu akan diberikan dana pengelolaannya sebesar 10 juta. Kemudian jika yang tidak tetap ini berubah-ubah sesuai metode pengisian pengendalian kas kecil ya. Nah, itu barangkali untuk penjelasan konsep teorinya. Kemudian dalam kesempatan ini, dalam pembuatan laporan kas kecil, itu ada mekanisme yang umum dilakukan dalam pengelolaan kas kecil itu berdasarkan SKKNI unit kompetensi mengelola laporan kas kecil. Setidaknya ini bisa dilihat ada 1, 2, 3 langkah yang utamanya, yaitu kita harus mempersiapkan dulu keperluan laporan kas kecil menurut SOP. Kita identifikasi data-data transaksi sesuai klasifikasi, mencatatnya dalam
jurnal atau bukti ya penerimaan pengeluaran, menyusun bukti-buktinya dari kwitansi pembelanjaan transaksi, kemudian sambil mengevaluasi data keuangannya untuk menjamin ketetapan, kualitas, keakuratan. Kemudian kita catat, pastikan saldo awal, saldo akhir sesuai kebutuhan perusahaan, dan diakhiri langkah ketiga yaitu membuat laporan kegiatan kas kecilnya. Alat dan bahan yang diperlukan, ini ada komputer seperti biasa ya. Nanti dalam pengelolaannya kita bisa menggunakan fasilitas atau alat komputer ya, peralatannya. Jadi bukti-bukti kas masuk, kas keluar itu dibuat secara otomatisasi di aplikasi komputer, kemudian nanti bisa dicetak. Kemudian beberapa transaksi bukti transaksi kita bisa fotokopi jika memang harus digandakan, kalkulator sebagai alat penghitung. Ada juga scanner, lemari penyimpanan arsip, nanti ketika sudah selesai laporan kasnya bisa disimpan di lemari atau tempat penyimpanan arsip. Bisa menggunakan ordner atau hanging map, nanti dalam penyusunan laporan per bulannya dibagi-bagi penyimpanannya dalam sebuah hanging map di dalam ordner ya. Kemudian ada divider jika di dalam filing cabinet itu ya, alat tulis kantor yang seperti biasa, pensil, pulpen jika memang dikerjakan secara manual untuk tanda tangan itu ya. Kemudian bahan-bahannya tentunya kita di staf administrasi perusahaan atau sebagai sekretaris kita harus siapkan format-format yang digunakan seperti bukti kas kecilnya itu ya, bukti kas masuk, bukti kas keluar, formulir pengajuan dana, laporan kas kecil ya. Ini ada kesalahan, bukti kas masuk. Nah itu. Nah kemudian nanti disusun semua bukti-bukti transaksi tersebut. Kita bisa rekap terlebih dahulu dalam transaksi pengeluaran 1 bulan, termasuk dana awal yang saldo bulan sebelumnya, pengisiannya berapa di bulan ini. Nah ini contoh kita akan mengerjakan penyusunan laporan kas kecil dengan skenario seperti ini. Nah ini ya. Nah, ini contoh skenario pengelolaan kas kecilnya. Kita akan melakukan penyusunan laporan untuk pengeluaran di bulan Agustus 2020. Dalam skenarionya, kita akan mengelola dengan menggunakan sistem Impress. Ya, sistem Impress. Pada tanggal 31 Juli di bulan sebelumnya itu ya, saldo kas kecilnya itu ada Rp175.000. Sehingga di awal tanggal 1 Agustus bulan berikutnya, pengisian kembali dana kas kecil oleh bendara perusahaan itu Rp9.825.000. Nah, kemudian selama bulan Agustus itu nanti ada beberapa transaksi pengeluaran, nanti di bawah kita coba lihat detailnya. Sehingga kemudian dari total pengeluaran di bulan Agustus menyisakan saldo Rp175.000, sama seperti di bulan Juli ya, kebetulan sama. Nah, kemudian kita dituntut untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut selama di bulan Februari ke dalam laporan kas kecil atau PT Cashbook dengan akun pengeluarannya ini sudah ditentukan 011, 012, 013, 14, 15 ini untuk ATK, konsumsi, transportasi, kebersihan, dan ini lain-lain. Nah, dari bukti-bukti transaksi yang secara fisik ya, kita bisa kumpulkan berupa nota ataupun kwitansi, faktur, dan sebagainya. Kemudian kita bisa catat dengan menggunakan komputer, aplikasi Word, ini contohnya ya. Ini transaksi-transaksi yang terjadi di divisi atau di departemen kita di perusahaan. Kita catat ini untuk memudahkan nanti dalam penyusunan bukti kas masuk, bukti kas keluarnya. Ya, dari mulai tanggal 1, 2, dan seterusnya hingga akhir bulan. Ini akhir pembelanjaan atau pengeluaran transaksinya di bulan Agustus tanggal 21. Nah, setelah kita susun semua transaksinya secara kronologis,
dari awal hingga akhir bulan. Kemudian kita buatkan pertama yaitu dalam pengisian bukti kas masuknya. Dari saldo yang sebelumnya di bulan Juli tadi 175.000 ini oleh bendahara kemudian diisi kas untuk di unit komersial manager ini sebesar 9.825.000 ini untuk pengisian dana kas kecil bulan Agustus. Kemudian dari transaksi yang telah dikronologiskan tadi kita susun dalam bukti kas keluar ditandai dengan nomor kode 01 ini sebagai transaksi yang pertama dan seterusnya hingga transaksi yang akhir di tanggal terakhir. Ini ada Rp650.000 untuk transaksi pertama di tanggal 1 Agustus untuk pembayaran iklan. Kemudian transaksi kedua kodenya ini tandai 02. Ini ada pembelanjaan untuk pembelian konsumsi rapat makan siang sebanyak 18 box dengan harga satuan per boxnya 25.000, total 450.000. Kita buat seperti ini untuk seluruh transaksi pengeluaran. Ini ya. Kemudian nanti setelah kita input semua pengeluaran dalam bukti kas keluar, nanti akan terakhir ada formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, formulir pengajuan dana kas kecil kita ajukan sesuai dengan saldo yang tersisa di bulan Agustus itu 175.000, maka pengajuan periode untuk September nanti di bulan berikutnya yaitu sama ya, seperti di bulan Agustus Rp9.825.000. Sehingga total yang di saldo kas kecil kembali lagi 10 juta untuk dana tetapnya tadi yang disebut impres tadi ya. Kemudian akan kita susun dalam laporan kas kecilnya ya. Untuk laporan kas kecilnya ini secara jurnal, dalam bentuk jurnal tabel. Nah, ini seperti ini. Ini kita susun. Ini laporan kas kecil, nama perusahaan, periode bulan Agustus 2020. Nah, kita cantumkan di sini di dalam kolom keterangan ini ya. Kemudian berdasarkan nomor bukti tadi yang telah disusun. Ini bukti kas masuk, KM, KK, bukti kas keluar. Ini di sebelah sini bulan, tanggal. Uraikan secara detail singkatnya setiap transaksi, kemudian nominalnya jika pemasukan berarti disimpan di kolom sini, dan ini di pengeluaran disimpan di kolom sini. Berapa rinciannya setiap transaksi kita cantumkan di sini sesuai uraian ini. Kemudian berdasarkan kode rekening atau akun kita simpan kembali nominal pengeluaran yang di sini, kolom sini kita alihkan ke sini. Contoh ini membeli blok not 300.000, nah kita simpan nominal pembelian blok not ini di kolom akun ATK berarti. Contoh kemudian membeli konsumsi rapat 450.000, kita simpan di akun konsumsi rapat. Begitu seterusnya hingga transaksi yang terakhir. Kita akan kemudian mendapatkan saldo jumlah total pengeluarannya 9.825. Sehingga tadi saldo kas akhir bulan Agustus itu ada 175.000 dan pengisian bulan September bulan berikutnya ini 9.825.000. Sehingga jumlah dana kas kecil di bulan September totalnya kembali 10 juta. Nah, ini dalam penyusunan laporannya. Nah, ini di sini kemudian ditandatangani oleh penyusun, sekretaris atau staf administrasi dan mengetahui pimpinan. Seperti itu. Baik, setelah tadi sudah dibuat bukti kas masuk, kas keluar, pengajuan dana kasnya, hingga laporan kas kecilnya sudah kita ketik dengan menggunakan aplikasi komputer di Microsoft Word dan juga laporan kas kecil di Microsoft Excel. Kemudian ini beberapa bahan yang harus dipersiapkan secara fisik ya. Ini contoh ada map
plastik Snell Hector, kemudian ada kertas untuk pembatas, kemudian ada alat-alat tulis, pulpen, stick note atau post-it, kemudian perforator untuk melubangi bukti-bukti transaksi yang sudah di print. Kemudian format-formatnya tadi yang sudah kita buat ketik tadi kita cetak, kita print. Nah, ini bukti kas masuk yang sudah ditandatangani oleh sekretaris, bendahara, dan pimpinan. Kemudian kas keluarnya juga sama, setiap transaksi dari KK01 hingga bukti kas keluar nomor 17 kita print out, kita cetak, kemudian tanda tangani oleh semua ini ya, pimpinan, sekretaris, ataupun ini bukti kas keluarnya setelah kita konfirmasi ke petugas-petugas ininya ya, pegawai toko atau sebagainya. Nah, untuk khusus bukti kas keluar ini kita harus selalu siapkan. Jadi ketika kita belanja, kita bisa langsung minta tanda tangan dari pegawai toko atau outlet pembelanjaan. Kemudian ini formulir pengajuan dana kas kecil sudah diketik ya, kemudian ditandatangan, di print. Ini laporan kas kecilnya. Nah, ini kemudian langkah berikutnya, setiap bukti format-format tadi kita lubangi dengan menggunakan perforator untuk disimpan di map Snell Hector. Ini tadi uraian transaksinya ya. Ini juga bisa dilampirkan di dalam map Snell Hector-nya. Kemudian, nah ini kita kemudian susun setiap format-format formulir tadi ya, laporan kas kecilnya, kemudian diberi pembatas terlebih dahulu, di atasnya kita susun penyimpanannya, pengajuan dana kas kecil bulan berikutnya, kita beri pembatas sebagai guide ya, kertas warna HVS, kemudian bukti kas keluar kita urutkan secara kronologis, simpan di atasnya, beri map Snell Hector, berikan lagi di atasnya pembatas, kemudian ini di atasnya kas masuk untuk tanggal 1 Agustus itu ya, kemudian tutup oleh pembatas lagi. Kita bisa beri setiap pembatas kertas yang HVS warna tadi, kita beri ini ya, post-it atau stick note. Kemudian ini kita beri kode setiap pembatas tadi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, kemudian formulir ini ya, pengajuan kas kecil bulan berikutnya, kemudian laporan kas kecilnya. Nah, ini di halaman depannya kita bisa buat judul laporan kas kecil bulan Agustus, penyusunnya siapa, misalnya contoh nama saya sendiri. Kemudian ya, ini hasilnya, tampilannya yang sudah jadi, dan ini kurang lebih hasilnya nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini ketika dibuka satu persatu dari lembar bagian atas, ada tadi BKM, kemudian di bawahnya ada BKK ya, diurutkan secara kronologis, kemudian di bawahnya ada pengajuan dana kas kecil bulan berikutnya, dan yang paling terakhir adalah kita buka. Nah, ini laporan kas kecilnya yang telah pastikan ditandatangani oleh sekretaris dan manajer. Ya, itu saja barangkali untuk video terkait penyusunan atau penyimpanan laporan kas kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih.